Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita tinggikan Tuhan. Kita bawa syukur kita bahwa dalam kehidupan kita mungkin jalan tidak pernah akan lurus-lurus saja. Namun percayalah, masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tak terbatas dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bawa hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan bahwa masih ada Engkau, pasti juga masih ada mukjizat, ada kuasa yang tak terbatas. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa pagi ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada mukjizat kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah iman kami di dalam Engkau terus berakar kuat. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema ketaatan mendatangkan mujizat. Wow, tema yang menarik saudara-saudara. Jadi seperti begini, ketika kita taat, mujizat terjadi. Kalau kita ambil contoh, ini di luar mujizat ya. Ketika kita taat kepada orang tua kita suruh apa kita mau, orang tua kita perintah apa kita mau. Kira-kira kalau sepatu kita rusak, orang tua kita beliin enggak? Kira-kira kalau kita butuh apa, selagi orang tua mampu, kira-kira dibeliin orang tua enggak? Dibeliin. Itu enggak perlu mujizat. Kita taat aja. Apa yang kita butuhkan, orang tua kita kasih. Nah, tetapi ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, ada hal-hal di mana kita tidak mampu melakukannya, kita butuh mujizat. Bagaimana caranya? Taat. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana mungkin ketaatan bisa mendatangkan mujizat. Pasti. Karena begini saudara, di luar kemampuan kita, di luar nalar kita, di luar logika kita, di luar skill kita, ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan itu semua. Tetapi kita butuh yang namanya mujizat. Bagaimana caranya kita mendapatkannya? Taat. Itu solusinya. Nah, kita akan belajar dalam satu kitab, di mana kitab ini kitab Lukas pasal 5. Kita belajar dari kisah Simon dan rekan-rekannya. Kitab Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai dengan 5. Kita buka saja, perhatikan ya, saya akan bacakan. Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai ke 5. Lukas 5, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang 5, perhatikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Wow, ceritanya seperti begini. Simon beserta Yakobus dan Yohanes sedang pulang dari nelayan dan sampai di tepi danau Genesaret. Mereka membasuh jala, bersih-bersih, dan mereka setelah itu mungkin beristirahat. Nah, ada Tuhan Yesus di sana yang sedang berkhotbah. Karena mungkin kerumunan begitu banyak, Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkanlah, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk mendapat ikan. Tetapi Simon berkata, Tuhan, Guru, kami sudah semalam-malaman mencari ikan. Kami tidak dapat apa-apa tuh. Satu ekor pun tidak ada, kami dapat terjemahan yang lain. Satu ekor pun tidak dapat ikan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan tebarkan jala juga. Ini loh, Simon Petrus dia taat dan apa yang dia dapat? Perhatikan ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Perhatikan, dari ketaatan yang kecil dilakukan Simon, mujizat yang mereka terima apa? Jala mereka hampir koyak, dan kedua perahu mereka hampir tenggelam oleh banyaknya ikan. Wow, luar biasa. Ini mujizat yang mereka tidak bisa lakukan. Skill mereka, kemampuan mereka, pengetahuan mereka tentang membaca alam di sekitar mereka, bagaimana keluarnya ikan di malam hari, mereka tidak punya skill seperti itu Tuhan Yesus. Tetapi karena mujizat mereka lakukan dengan ketaatan, yang di luar kemampuan mereka, mujizat bisa diterima. Wow, jadi seperti begini saudara. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar logika kita, apa yang kita kerjakan kita tidak mampu melakukannya, kita butuh yang namanya mujizat. Lewat apa? Lewat taat. Taat kepada siapa? Taat kepada
firman Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya guru, maka aku taat. Jadi seperti begini saudara, ketika kita dapat rema, dapat perintah Tuhan, dapat suara daripada Tuhan, karena Tuhan yang menyuruhnya, aku taat. Meskipun, perhatikan ya, meskipun keadaan kita capek. Kok bisa capek Pak? Perhatikan, semalam-malaman kami bekerja keras. Kata kerja keras di sana ya, sudah mereka sepanjang malam bekerja keras, mereka harusnya istirahat, harusnya mereka mungkin pulang ke rumah, tetapi kok disuruh masih menebar jala juga. Gimana toh guru ini? Mereka tidak ngeyel-ngeyelan, mereka tidak banyak argumentasi, taat aja. Karena apa? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, dan mujizat itu terjadi di luar kemampuan skill mereka. Karena ikan seperti itu mungkin belum pernah mereka dapat, karena perahu hampir tenggelam. Nah, jadi begini saudara dan terkasih dalam nama Yesus, dimanapun kita berada, firman Tuhan ini begitu gamblang dan singkat. Ketika kita membutuhkan semua mujizat, ketika kita berharapkan sebuah mujizat terjadi dalam kehidupan kita, yang di luar kemampuan kita, di luar skill kita, tidak bisa kita lakukan, solusinya cuma satu, taatilah perintah Tuhan, taatilah firman Tuhan, maka mujizat yang di luar kemampuanmu, engkau akan mendapatkannya. Wow, luar biasa. Tetapi dengan catatan, jangan malas-malasan, jangan terlalu banyak argumentasi. Kita kadang orang Kristen terlalu banyak argumentasi, terlalu banyak alasan. Kita kadang-kadang mengikut Tuhan terlalu banyak alasan, terlalu banyak argumentasi dalam hidup kita ini. Tuhan, aku belum ini, Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan kan saya seperti ini, Tuhan kan saya, terlalu banyak alasan deh. Bagaimana kita mau mendapatkan mujizat dalam kehidupan kita kalau kita terlalu banyak argumentasi, terlalu banyak alasan? Aku capek Tuhan, aku lelah dengan semua ini, aku sudah tidak mampu. Justru karena kita tidak mampu, taatilah perintah Tuhan, berbuatlah benar di mata Tuhan, jaga kekudusan, maka mujizat hari lepas hari engkau akan alami. Wow, luar biasa. Karena begini saudara, kadang-kadang kita perlu taat kepada Tuhan di luar logika kita. Loh kenapa? Karena namanya nelayan mencari ikan itu di malam hari. Karena waktu itu memang mereka carinya di malam hari. Dan sampai sekarang pun kebanyakan orang cari ikan di malam hari. Nah, ujuk-ujuk kok Tuhan Yesus suruh bertolak ke lebih dalam lagi cari ikan. Piye toh Tuhan ini? Gimana toh Tuhan ini kok suruh lagi ke sana? Kami sudah semalaman capek, letih, lesu. Tetapi yang namanya berharap mujizat terjadi, Anda harus melewati batasan kemampuan saudara. Taatlah kepada Tuhan, lewatilah batas kemampuan saudara, maka mujizat itu akan terjadi. Wow, luar biasa. Dan kadang mujizat terjadi itu di luar logika kita. Tuhan suruh mereka bertolak lagi ke dalam, padahal sudah capek-capek semalaman dapat ikan, kok disuruh lagi? Nggak logika, nggak nalar. Memang iya saudara, kita ikut Tuhan itu, mujizat bisa terjadi kadang-kadang di luar nalar kita, di luar logika kita, tapi nggak langsung kita terima mujizat itu. Kenapa? Karena kita kalau nggak taat nggak akan dapat. Maka daripada itu, kita yang menjadi orang percaya hari-hari ini, taatlah akan kebenaran firman Tuhan. Wes toh, nggak usah terlalu banyak argumentasi. Udahlah, nggak usah terlalu banyak mengeluh. Pak, istri saya kan nggak mau gereja. Jadi saya kan nggak enak saya ke gereja sendirian. Nggak usah banyak alasan. Maju dulu aja gereja. Pak, anak saya kan nggak mau diajak ke gereja. Jadi gimana dong, masa saya sendirian? Nggak usah banyak alasan. Yang namanya kita berharap mujizat kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Maka mujizat akan terjadi. Orang kita taat sama orang tua kita dapat berkat kok. Kita taat sama atasan kita, taat sama pemimpin kita, taat sama guru kita di sekolah, kita dapat perhatian spesial. Apalagi kita taat kepada Tuhan, maka mujizat yang di luar kemampuan kita pasti kita terima. Wow, luar biasa saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi saya pikir firman Tuhan ini sangat singkat dan sangat jelas. Kalau kita berharap mujizat daripada Tuhan, apapun kondisimu, taatilah kepada Tuhan. Lewati batas kemampuanmu sehingga engkau akan mendapati mujizat yang di batas kemampuanmu juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.